Setelah sempat ditunda selama sepekan, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J serta obstruction of justice kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Bila sebelumnya sidang saksi menghadirkan para ART hingga para ajudan Verdi Sambo dan Putri Candrawati, pada sidang pekan kelima dengan Hakim Wahyu Iman Santoso ini menghadirkan 10 orang saksi dari pihak kepolisian yang juga menjadi saksi dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sementara itu untuk sidang terdakwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati dijadwalkan akan diselenggarakan pada Selasa 22 November 2022. Pemirsa, di pekan kelima sidang Sambo CS ini menghadirkan 10 orang saksi dari pihak kepolisian. Bila sebelumnya kita telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari ART hingga para ajudan Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati, nah yang penuh dengan drama, apakah kali ini para saksi yang hadir juga menghadirkan drama-drama baru atau hal lain? Kita akan membahas yang bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi. Sudah ada Ibu Susi Laningtyas, Wakil Ketua LPSK. Terima kasih Bu Susi telah hadir bersama kami. Ya, selamat sore Mbak Liza. Dan di sambungan telekonferensi telah bergabung bersama kami ada Asep Iwan Iriawan, mantan hakim. Terima kasih Kang Asep. Dan juga ada Mas Febri Mansur, pengacara Yosua. Terima kasih telah bergabung. Ini kalau saya mungkin langsung ke Kang Asep ya. Kang Asep, karena kalau mengikuti pernyataan Anda kemarin terkait dengan saksi-saksi ini, kali ini dihadirkan 10 saksi dari pihak kepolisian. Anda melihatnya seperti apa, Kang? Apakah ini harus dipisah dengan klaster ya. Pertama, peristiwa pembunuhan itu sendiri ya, 338 atau 340, yang kedua menghilangkan barang bukti atau OOJ ya. Nah, sekarang saksi yang 10 ini kebanyakan berkaitan setelah pasca pembunuhan. Kalau pembunuhan yang kelompok 5 ya, itu sudah dibenarkan oleh keluarga kliennya Mas Febrian ya. Nah itu jadi yang pilih itu dulu. Jadi saksi sekarang banyak berkaitan setelah kejadian. Artinya apa? Ini untuk menguji kesesuaian atau kesetiaan ya. Jadi kesesuaian gini, misalkan Kang E, kesaksian E untuk perkara lainnya atau terdakwa E di saksi yang lainnya. Nah sekarang apa yang dilakukan E, apakah bersesuaian tidak dengan kesaksian polisi-polisi yang ada ini ya. Nah, misalkan kepemilikan barang bukti yaitu senjata api. Karena faktanya E mengaku menembak 3 kali, tapi faktanya ada tembakan lebih dari 3 kali. Misalkan saya kasih contoh, dia ada tembakan dari belakang keluar dari hidung, ya berarti, nah itu dilihat pelurunya nanti diuji lagi kesaksian sekarang, walaupun kecil ya signifikasinya saksi sekarang akan diuji minggu depan atau minggu berikutnya dengan kesaksian balistik atau forensik. Jadi yang menembak itu ya siapa selain E? Ya, apalagi dikaitkan dengan pernyataan di persidangan sebelumnya ada saksi polisi yang melihat rekaman ketika sudah ditembak almarhum J ini masih hidup, masih merintih kesakitan, malah akhirnya ditembak lagi. Nah itu yang harus dicari. Dan jadi kaitan di sini akan dilihat yaitu barang bukti pistol ini apa milik siapa, apalagi nanti dikaitkan ya kesaksian dari salah satu yang memeriksa serse itu terhadap setelah kejadian. Artinya kalau ini kita ikuti pemikirannya atau pernyataannya FS ya maupun PC sebelumnya pengacaranya mengatakan dihajar ya, tapi kadang ditembak lah. Kalau ditembak ngapain barang bukti harus dibersihkan, kemudian pertanyaan harus dihilangkan, artinya dia tidak konsisten dong dari FS sama PC. Sedangkan E konsisten, terbukti bahwa E ini konsisten seperti lembaga yang dipimpin oleh Ibu Susi Laningtyas ya, bahwa dia berdasarkan assessment dan proses yang ada, dia konsisten, artinya bersesuaian dengan saksi-saksi berikutnya. Dan kita harap ada saksi-saksi yang mengikuti, setidak-tidaknya Romer dan beberapa saksi lain akan mendukung pernyataan-pernyataan E. Artinya apa? Hari ini sebenarnya saksi-saksi ini tidak berkaitan dengan pembunuhannya. Sebenarnya saksi yang sekarang 10 ini akan berkaitan dengan perkara yang kelompok 6, yaitu OOJ-nya gitu kan. Jadi tapi hal-hal yang menarik itu ada beberapa hari ini, misalkan catatan saya tentang peralihan rekening kan, kejadian tanggal 8 meninggal 18 13 ada yang beralih.
di Republik ini emang hebat ya, orang mati bisa mengalihkan rekening gitu. Mungkin dia jelangkung atau siapa kita nggak tahu gitu kan, aneh orang meninggal kok bisa mindahin rekening gitu. Tapi untung dari perbankan ada pernah, cuma harus dilihat jejak digital itu. Siapa yang mengalihkan rekening miliknya almarhum J kepada yang kedua, juga pemeriksaan oleh Kasatserse itu ya yang cukup menarik perhatian hari ini. Tapi sekali lagi ini hanya sekira pasca kejadian pembunuhan, mungkin tidak terlalu seksi. Tapi saya kira kalau 340-nya kalau menurut saya sudah selesai, gitu, sudah terbukti. Ya, cuman sekarang mungkin ini berkaitan untuk dakwaan nanti FS yang didakwa kumulatif itu tentang OOJ atau kelompok 6 orang polisi itu ya ketika merusak atau menghilangkan barang bukti itu. Jadi kalau yang sekarang itu lebih banyak berkaitan setelah pasca pembunuhan. Kalau pembunuhan kan obstruction of justice seperti itu, Kang Asep nantinya mungkin. Iya, setelah kejadian direkayasa tuh oleh si FS itu, berarti tembak menembak ya. Kalau kemudian dipanggil Polres, kemudian diceritakan semuanya, kemudian diintervensi pemeriksaannya. Tapi kan karena keterbukaan, karena itikat baik, karena jadi JC-nya semua terbongkar bahwa ini adalah bukan rekayasa tembak menembak, tapi penembakan yang diperintahkan oleh atas jabatannya yaitu FS terhadap E. Nah, itu yang memang lebih menarik itu, bahwa kejadian sesungguhnya adalah pembunuhan gitu. Kalau yang lain kan cuma ikutannya aja. Ini tanda petik ya, yang pokoknya itu kan pembunuhannya gitu. Pembunuhannya sih saya kira jelas ya. Saya kira karena udah selesai di media, di persidangan nampak, terlepas mereka menyangkal dialihkan dengan segala macam kekerasan seksual, pilihan berganda, ya selingkuh malam gitu kan, itu nggak penting bagi kelompok 5 ini kan. Tapi itu hanya karena ini seperti saya katakan kemarin, ini kan lagi mengadili terdakwanya, ya bukan mengadili almarhum J. Ya, oke. Nah, ini tadi kalau Kang Asep sempat mengatakan memang ada yang menarik kok terkait dengan sidang kali ini, yang diharapkan adalah kesesuaian bukan kesetiaan. Tapi kalau ada perkataan-perkataan ataupun kita lihat ada yang menarik di sidang kali ini terkait juga kita lihat tadi dari saksi BNI yang mengatakan tidak ada transaksi seperti itu. Nah, apa yang menarik kalau catatan Anda Bu Susi hari ini? Ya, yang pertama ada beberapa hal yang berkesesuaian ya antara Richard dengan saksi-saksi yang lain. Jadi keterangan yang disampaikan Richard dengan saksi-saksi yang hadir hari ini. Yang pertama tidak ada transaksi ya, yang dari rekening seseorang kepada Richard gitu. Itu tidak terbukti tadi disampaikan oleh saksi yang dari BNI. Terus yang kedua mengenai peluru gitu ya. Jumlah peluru juga disampaikan berkesesuaian dengan yang disampaikan oleh Richard maupun saksi yang hadir hari ini. Yang berikutnya yang paling penting yang seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi soal pembunuhannya. Jadi ini benar-benar pembunuhan memang bukan tembak menembak berdasarkan dari penyidik, analisis penyidik pertama. Meskipun kemudian penyidik ini juga banyak intervensi karena di situ juga tidak hanya hadir penyidik tapi juga propam yang kalau dalam konteks tindak pidana mestinya itu kan penyidik ya yang hadir di TKP. Terus kemudian soal alat bukti dan sebagainya kan penyidik yang menguasai. Seperti itu yang disampaikan hari ini. Artinya yang dikatakan Richard sebelumnya sampai hari ini pun dengan adanya saksi-saksi yang hadir, ini konsisten sama seperti itu? Iya, sampai detik ini sih konsisten gitu ya. Jadi kami makanya itu ya kami all out lah untuk Richard ini supaya dia tetap konsisten ya. Karena masih ada banyak lagi nih saksi yang berikutnya. Kalau hari ini memang pasal 340 seperti yang Pak Asep sampaikan itu terbukti gitu ya. Tetapi obstruction of justice juga ternyata terbukti gitu ya. Ada beberapa tadi yang disampaikan informasi ya, keterangan yang disampaikan para saksi berkaitan dengan bagaimana kemudian alat bukti tidak dibawa oleh penyidik malah dibawa oleh propam dan sebagainya. Ini kan salah satunya ya indikasi ya obstruction of justice seperti itu. Terus kemudian di situ tidak ada harusnya itu penyidik malah ada propam dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi Richard saat ini ada intervensi nggak sih Bu Susi? Sampai sejauh ini tidak, Mbak, alhamdulillah. Dan tadi saya sempat video call karena tidak sempat hadir di persidangan ya, karena kalau Senin pasti kami rapat gitu ya. Nah, dia sampaikan alhamdulillah masih tetap semangat dan sehat-sehat saja gitu ya. Yang penting dapat dukungan lah dan perlindungan dari LPSK dan publik Indonesia untuk tetap mendukung dia, seperti itu dia sampaikan. Oke, nah kalau tadi dari catatan Bu Susi ada hal yang memang menarik, tapi kalau dari Anda Mas Febri, Anda sendiri melihat seperti apa tadi, apalagi terkait dengan intervensi dan bukti-bukti yang keluar dari para saksi hari ini? Ya, terima kasih Mbak Liza. Tentunya persidangan hari ini cukup menarik dan menggelikan.
Menggelikannya kenapa kok sampai hari ini masih seorang justice kolaborator ini seperti tidak ada perlindungannya yang maksimal. Harusnya bukankah mereka dipisahkan, jangan dipertemukan dengan terdakwa yang lainnya, atau dapat kebijakan yang lain. Dan saya lihat di sini masih ada perasaan takut dari para saksi dan juga terdakwa lainnya. Karena mungkin atau karena kesetiaan atau memang karena begitu besarnya pengaruh daripada seorang jenderal. Namun perlahan tapi pasti semua kebohongan, semua kebobrokan ini terungkap. Apa yang awal pernah dikatakan oleh ketua tim kami akhirnya terbukti. Yang di awal kita dikatakan adalah penyebar hoax, penyebar fitnah, tidak mungkin ada uang transfer. Pertanyaannya, hari ini kok bisa seorang pegawai Bank BN ini mengatakan bahwa memang betul ada perpindahan uang tanggal 11 Juli. Apakah Joshua ini bangkit kembali setelah 3 hari hingga mentransfer, apakah dia punya hutang kepada Ricky Rizal? Lalu terlihat dari raut wajah daripada RR ini ada rasa ketakutan. Kalau dikatakan itu untuk uang bayar listrik. Listrik siapa yang dia bayarkan? Itu harus jelas. Dan kemudian petugas bank ini dia dapat kuasa dari siapa? Kok tiba-tiba dia yang diperiksa? Kenapa harus si Mbak Amalia ini yang diperiksa? Apakah memang dari awal sudah ketahuan bahwa dia yang selalu membantu mungkin untuk baik pembukaan rekening, kemudian untuk mutasi bank? Itu dari mana si Mbak Amalia ini bisa punya kewenangan seperti itu? Dan lagi, apakah di sini dari Bank BNI tidak ada rasa pertanggungjawaban secara moral? Tiba-tiba bisa seorang yang meninggal ini mentransfer ke rekening orang lain, dan itu dilakukan secara sengaja dan secara terang benderang oleh Ricky Rizal. Katanya dari internet banking. Jadi yang menggunakan HP-nya Joshua ini siapa? Di mana HP-nya? Itu akan terbuka semuanya. Kenapa kalau seorang yang sudah meninggal ini bisa menggunakan internet banking? Yang menggunakan HP-nya Joshua ini Ibu PC, Pak Epes, atau jangan-jangan malah Ricky Rizal. Ini memperkuat dugaan kami bahwa sebelum Joshua meninggal ada dugaan penganiayaan yang sangat berat, memaksa untuk membuka daripada akses HP daripada Joshua dan pin-pin yang lainnya. Ini dugaan kami dari awal. Baik. Kenapa? Artinya tadi ya, di sini ada yang takut, ada yang merasa terintervensi. Kang Asep, tapi Anda juga melihat hal itu kah? Karena tadi kalau kita lihat sebelumnya ada 3 hal yang mengejutkan yang diungkapkan oleh para saksi. Salah satunya adalah ajudan takut sama Ferdy Sambo, yang kita tahu bahwa ini diungkapkan oleh ajudan Ferdy Sambo yang mengakui mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP saat diperiksa penyidik karena memang merasa takut dalam hal ini. Bahkan juga tadi kita dengar dari persidangan ini tim dari Pak Ridwan sendiri kesulitan mengolah TKP karena ada intervensi dari anak buahnya Ferdy Sambo. Intervensi ini gimana sebenarnya terkait dengan hal ini? Ya, di KUHP itu diatur saksi dihadirkan seorang dalam keadaan bebas, ya. Jadi persidangan kan dilihat publik, semua melihat, kenapa harus takut? Ya, kalau dulu oke lah takut, kalau dulu jenderal ya misalkan dia kadipropam, polisinya para polisi. Lalu sekarang kan udah dipecat, kenapa harus takut? Satu itu. Tapi mungkin ya wajar, nama masing manusia harus takut. Tapi kan seharusnya kalau ketika dia ketakutan tadi dibumbui dengan kebohongan itu kriminal. Harusnya nyatakan apa yang sesungguhnya. Ketika dinyatakan sesungguhnya, misalkan gini ya paling gampang tadi katakan oleh Mas Febrian. Masalah uang, di hukum itu dikenal bukti kepemilikan barang tetap dan barang tidak tetap. Kalau kepemilikan barang tetap uang itu depositer, siapa yang nguasai barang itu dan atas nama pemiliknya ya kalau Joshua terusnya Joshua pemiliknya. Siapapun tidak boleh mengalihkan di atas itu ya harus ada. Kang Asep, bagaimana caranya untuk mengatasi intervensi ini atau tidak adanya intervensi ini kepada para saksi, atau mungkin dari sini adakah peran hakim yang bisa dilakukan agar tidak terjadi tadi intervensi dan rasa takut dari para saksi ataupun terdakwa ini? Ya kan kalau saya sama Pak Febrian takutnya sama itu hantu blau gitu kan, jin tomang gitu. Kalau itu mah ngapain takutan sama ya saya juga sama Rembo aja nggak takut apalagi sama Sambo gitu kan. Makanya harusnya santai aja kan di persidangan, dia ngancam dia lagi di penjara ini kok. Ya, maka saya bilang kenapa harus takut? Faktanya kan sekarang karena ketakutan, tak kesetiaan tadi kesusiaan tadi akhirnya kan beberapa orang
jadi terdakwa yang kelompok 6 itu kan OOJ. Ya sekarang apakah itu mau diulang ya? Tapi sekali lagi itu kan membuktikan perkara OOJ-nya kan. Tapi kalau sekarang masalah uang tidak ada yang jujur, kemudian masalah penembakan tidak ada yang jujur, kemudian masalah-masalah yang berkaitan latar belakang penembakan itu tidak ada yang jujur, ya mungkin cari gadis jujur. Saya di Bandung banyak gadis jujur. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Kang Asep, Mas Febri dan juga Bu Susi. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Sore.